Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Sebelum kita membahas materinya lebih jauh lagi, berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Apa sih metode pembelajaran itu? Menurut Gintings, 2008 menekankan bahwa metode pembelajaran itu adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Mengapa perlu adanya metode pembelajaran? Yang pertama, menghantarkan perubahan tingkah laku agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Yang kedua, rumusan kemampuan yang ada diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh berbagai pengalaman belajarnya. Yang ketiga, tentu saja untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, pengajar. Contohnya, antara pengajar yang sudah berpengalaman mengajar dengan yang tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar sebelumnya, pasti akan terlihat perbedaannya. Bagaimana cara dia menyampaikan pesan kepada peserta didiknya, pasti juga akan berbeda. Yang kedua, peserta didik. Contohnya, jika peserta didik yang dihadapi adalah anak-anak, metode pembelajaran yang diterapkan pun oleh pengajar seharusnya yang sesuai juga dengan usia mereka dan sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Misalnya seperti belajar sambil bernyanyi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah waktu. Dalam rancangan belajar yang baik, tentu alokasi waktunya sudah diperhitungkan dengan rinci, sehingga pembelajaran yang berjalan pun tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Yang keempat, materi. Dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat, akan memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan dari suatu materi pembelajaran yang ada. Yang kelima, keadaan atau fasilitas yang tersedia di kelas atau sekolah. Contohnya, guru mengadakan uji coba ulangan online. Untuk menunjangnya, guru mengarahkan siswanya ke lab komputer, kemudian melakukan uji cobanya di lab tersebut. Faktor yang terakhir adalah tujuan yang akan dicapai. Contohnya, jika dalam kompetensi tertentu tujuan peserta didik hanya untuk mengerti pengertian dari A, maka guru cukup dengan memberikan pengalaman belajar seperti membaca atau mendengarkan saja juga sudah dapat memperoleh tujuannya. Tidak harus sampai ke tahap praktik atau tahap yang lebih dalam lagi.